Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rania Gusmi Putri, NPM 2208260117. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya pada blok kardiologi, yaitu saya mengambil materi pada blok ini adalah deep vein thrombosis. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih deep vein thrombosis itu. Nah, untuk definisinya itu yang pertama, deep vein thrombosis itu adalah suatu kondisi di mana terbentuknya bekuan dalam vena sekunder atau vena dalam oleh karena inflamasi atau trauma pada dinding vena, atau bisa disebabkan oleh karena obstruksi vena sebagian. Untuk patogenesis dari deep vein thrombosis ini itu bisa disebut dengan trias Virchow, yang mana ada 3 triase. Yang pertama, statis aliran darah, kemudian kerusakan pembuluh darah, dan adanya perubahan daya beku darah. Nah, yang dimaksud dari statis aliran darah itu adalah yang pertama itu aliran darah yang cenderung lambat pada vena karena terjadinya gangguan mekanisme pembersih pada faktor pembekuan darah, sehingga memudahkan terbentuknya trombin. Nah, untuk faktor yang kedua itu ada faktor kerusakan pembuluh darah. Faktor kerusakan pembuluh darah ini dia itu dapat terjadi melalui yang pertama trauma, kemudian adanya kerusakan endotel. Nah, untuk pada kerusakan endotel ini, jaringan subendotel yang terpapar menyebabkan sistem pembekuan darah menjadi aktif sehingga mudahnya terbentuk trombin atau serat kolagen. Dan untuk faktor yang ketiga itu, triase yang ketiga itu ada namanya perubahan daya beku darah. Perubahan daya beku darah itu dia terjadi akibat adanya peningkatan aktivitas pembekuan darah menyebabkan terjadinya trombosis. Nah, kemudian kita masuk ke faktor resiko. Untuk faktor resiko dari deep vein thrombosis ini cukup banyak. Yang pertama itu ada tindakan operatif yang mana adanya penurunan fibrinolitik. Nah, biasanya ini terjadi penurunan fibrinolitik itu pada 24 jam setelah operasi. Nah, kemudian pada saat tindakan operatif itu juga menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung pada vena akibat operatif daerah tungkai. Biasanya pada yang daerah tungkai. Kemudian ada kehamilan dan persalinan. Pada kehamilan ini biasanya terjadi pada trimester ketiga, yang mana terjadinya penurunan aktivitas fibrinolitik dan adanya peningkatan faktor pembekuan 7, 8, dan 9. Kemudian faktor risiko pada pengidap penyakit jantung itu infark miokard. Dia penyebabnya itu ada 2 komponen. Yang pertama itu kerusakan jaringan yang melepaskan plasminogen yang mengaktifkan sehingga mengaktifkan proses pembekuan darah dan adanya statis dari aliran darah karena istirahat yang total. Kemudian faktor risiko yang keempat itu ada obat-obatan kontrasepsis oral. Nah, obat-obatan kontrasepsis oral ini dia kan berfungsi pada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu akan menurunkan dilatasi dari vena sehingga terjadinya penurunan aktivitas antitrombin 3. Nah, karena itu meningkatkan faktor pembekuan darah. Kemudian faktor resikonya itu ada selanjutnya ada obesitas dan varises. Kemudian yang terakhir itu bisa disebabkan oleh genetik juga bisa. Untuk diagnosis dari deep vein thrombosis ini, yang pertama itu kita harus menentukan gejalanya. Nah, biasanya pada deep vein thrombosis ini bisa dia tanpa gejala. Biasanya itu pada daerah betis dia bersifat asimptomatis. Tetapi untuk yang simptomatisnya itu bisa dilihat gejalanya nyeri atau tidak nyaman yang terjadi pada paha dan betis. Kemudian terjadinya nyeri tekan pada vena yang flebitis, vena yang terjadi kerusakan. Kemudian adanya pembengkakan pada kaki unilateral di distal. Biasanya untuk penyakit dari deep vein thrombosis ini, kasus deep vein thrombosis ini dia unilateral. Kemudian untuk gejala lainnya itu bisa jadi denyut arterinya menghilang, kemudian timbulnya warna pucat pada bagian tungkai yang terkena deep vein thrombosis. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang dari deep vein thrombosis ini
itu bisa kita lakukan venografi, kemudian flash demografi, impedance, kemudian USG Doppler. Nah, untuk jadi kan kita udah menentukan nih diagnosisnya. Jadi untuk tata laksana dari deep vein thrombosis itu, dia ada tata laksana farmakologi dan non farmakologi. Biasanya tata laksana farmakologi ini diberikan 2 obat, yaitu yang pertama antikoagulan dan trombolitik. Yang mana untuk antikoagulan ini dia itu bekerja untuk mencegah terjadinya bekuan yang semakin membesar, untuk mencegah terjadinya komplikasi dan mencegah pembentukan bekuan darah. Itu antikoagulan biasanya diberikan heparin dan warfarin. Kemudian untuk yang trombolitiknya itu bisa diberikan streptokinase, urokinase, dan tisu plasminogen aktivator. Itu bekerja untuk melarutkan trombin yang ada pada pembuluh darah. Untuk tata laksana non farmakologi itu bisa kita edukasi untuk pemakaian stocking atau compression elastic stocking. Itu stockingnya itu dia bersifat untuk penekanan pada vena pada tungkainya. Kemudian bisa juga kita edukasi untuk posisi menaikkan tungkai, yang mana tungkainya itu lebih tinggi dari panggul. Nah, itu untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada vena dalam. Nah, untuk biasa deep vein thrombosis ini dia komplikasinya itu lebih ke penyakit emboli paru, yang mana itu lebih mengarah ke emboli paru, karena trombus yang terlepas itu menjadi embolus akan mengikuti aliran darah ke jantung, sehingga aliran yang akan dialirkan ke cabang-cabang arteri di paru akan menghambat aliran darah. Nah, cuman itu presentasi mind map yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.